Alam liar adalah rumah bagi makhluk dengan metode bertahan hidup yang mengerikan. Parasit telah mengembangkan cara-cara luar biasa untuk mengeksploitasi inangnya, seringkali dengan cara yang menentang imajinasi. Parasit yang tidak hanya menumpang pada inangnya, tetapi juga mengubah perilaku mereka, mengendalikan pikiran dan tubuh mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Di perairan laut yang luas dan dalam, hiduplah makhluk kecil yang dikenal sebagai Cimotoa exigua, atau lebih dikenal sebagai kutu pemakan lidah. Parasit krustasea ini memulai hidupnya sebagai larva kecil yang tampak tidak berbahaya, hanyut mengikuti arus laut. Larva ini terus hanyut sampai menemukan inang yang tidak curiga, seekor ikan yang berenang bebas di perairan. Begitu menemukan rumah yang cocok, parasit ini segera menempel pada insang ikan tersebut. Ia menempel erat pada insang ikan, memulai transformasi yang mengerikan dan tak terduga. Cimotoa exigua memotong suplai darah ke lidah ikan, menyebabkan lidah tersebut layu dan akhirnya terlepas. Lidah ikan yang layu ini kemudian terlepas, meninggalkan ruang kosong di mulut ikan. Parasit itu kemudian menempel pada pangkal lidah ikan yang hilang, menggantikan organ yang hilang itu dengan tubuhnya sendiri. Dari dalam mulut ikan, Cimotoa exigua hidup dari darah dan lendir inangnya, mengambil alih fungsi lidah. Parasit ini hidup dari darah dan lendir inangnya, namun yang menakjubkan, tampaknya tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Ikan tersebut, meskipun kehilangan lidahnya, dapat terus hidup dengan parasit yang bertindak sebagai pengganti lidah. Parasit ini menjadi bagian dari kehidupan ikan, memungkinkan ikan untuk terus berenang dan bertahan hidup di lautan yang luas. Perjalanan kita ke dalam dunia parasitisme membawa kita ke darat, di mana kita bertemu dengan Leucochloridium paradoxum, parasit yang sangat unik dan menarik. Parasit cacing pipih ini mengubah siput menjadi zombie yang menari, sebuah fenomena yang sangat aneh dan menakjubkan, memberikan contoh mencolok tentang manipulasi perilaku di alam yang jarang kita lihat. Siklus hidup Leucochloridium paradoxum dimulai ketika telurnya tertelan oleh siput yang tidak curiga, yang sedang mencari makan di habitat alaminya. Di dalam siput, telur-telur itu menetas menjadi larva yang melakukan perjalanan ke tangkai mata siput, sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan. Larva-larva itu tumbuh dan berkembang biak dengan cepat, membentuk kantung-kantung yang berisi generasi parasit berikutnya, siap untuk melanjutkan siklus hidup mereka. Saat larva tumbuh, mereka mengambil alih tangkai mata siput, mengubahnya secara drastis, mengubahnya menjadi tonjolan yang berdenyut dan berwarna-warni yang menyerupai ulat, menarik perhatian predator. Parasit tersebut juga mengendalikan perilaku siput dengan sangat efektif, memaksanya untuk bergerak ke tempat terbuka, terkena sinar matahari langsung, menarik burung-burung yang lewat untuk memakannya, dan dengan demikian menyebarkan parasit ke inang berikutnya. Toxoplasma gondii, tukang tolak takut. Parasit ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah perilaku inangnya. Parasit protozoa ini memengaruhi perilaku tikus, inang pilihannya. Tikus yang terinfeksi menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Toxoplasma gondii memulai perjalanannya di dalam usus kucing, di mana ia bereproduksi dan melepaskan telur-telurnya ke lingkungan. Telur-telur ini kemudian tersebar luas. Telur-telur ini menemukan jalan mereka ke tikus, yang secara tidak sengaja menelannya saat mencari makan. Proses ini terjadi secara alami di alam liar. Begitu berada di dalam tikus, telur-telur itu menetas dan dengan cepat menyerang berbagai organ, termasuk otak. Parasit ini sangat efisien dalam menginfeksi inangnya. Dengan memanipulasi jalur saraf di otak tikus, parasit tersebut menekan rasa takut bawaan tikus terhadap kucing. Ini adalah salah satu trik evolusi yang menakjubkan. Tikus yang terinfeksi, yang tidak lagi takut pada kucing, menjadi mangsa empuk bagi kucing, memungkinkan Toxoplasma gondii untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Ini adalah contoh sempurna dari manipulasi perilaku oleh parasit. Perubahan perilaku ini meningkatkan peluang parasit untuk ditularkan kembali ke kucing, inang definitifnya. Siklus hidup parasit ini sangat bergantung pada interaksi antara tikus dan kucing. Saat kita muncul dari eksplorasi dunia manipulasi parasit yang menakutkan ini, kita dibiarkan dengan rasa kagum dan sedikit tidak nyaman. Dari kutu pemakan lidah hingga dalang yang mengendalikan pikiran,
Parasit-parasit ini menyoroti keragaman dan kompleksitas kehidupan di planet kita. Jika makhluk-makhluk ini dapat mengendalikan inangnya dengan sangat tepat, pertanyaan apa yang diajukannya tentang potensi manipulasi pada manusia?